Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Usulillah hadithi Syekh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa naqdi syekhina wa masyayikhina wa masyayikhina ila muntaha wa liman istama'a fi majlis syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwalil mu'tahami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana wa firlana ma madaya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi la haula wala quwata illa billah. Sholli Allahumma wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram pada Sayyidul Wilayah Bapak Ketua RT 07 beserta staf-staf jajarannya, Hadratul Mukarram pada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga malam hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mengistiqomahkan rutinitas kita, yaitu pembacaan surat Yasin tahlil. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan ngaji bareng ini. Semoga apa yang menjadi hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam semoga tetap tercurah teruntuk baginda kita, junjungan kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum
pengajian kita lanjutkan. Ini sebagai mukadimah saya. Wow, tadi berarti kan ngomong doa-doa ini. Tunggu. Oke, betul. Yang namanya orang itu ya butuh dungo. Orang itu harus berdoa. Oh ya, dungo itu orang yang lebih. Jadi ngeten. Ini ayo kita pahami tentang doa. Doa itu silahul muslimin, silahul mukminin. Jadi pedangnya wong mukmin, senjatanya orang mukmin. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Dan terus hakikatnya ini hakikatnya ngopo wong kuwi dadakan donga barang itu. Yang pertama, manusia yang berdoa, orang yang berdoa itu adalah orang yang benar-benar mengakui dirinya itu adalah orang lemah. Wong sing ora iso apa-apa, wong sing ora duwe apa-apa. Nyambung. Ini nyambung kok ini. Soalnya anyar ini. Yang pertama, hakikatnya orang berdoa ini adalah orang tersebut mengakui dirinya bahwasanya dirinya ini enggak mempunyai kekuatan apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Artinya wong iku mau bener-bener tawadhu, adab asor, rendah diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dari sini ini bisa kita ambil pelajaran sebenarnya. Tatkala kok ada tatkala kita berhadapan, ini analoginya seperti tatkala kita itu berhadapan bertemu dengan seseorang yang dia itu benar-benar mengaku dirinya lemah, anggap asor mengawai diri, niscaya rasa belas kasihan kita itu akan timbul, akan tumbuh. Gitu rasanya itu. Kemudian yang kedua, karena tadi kita sudah merasa nggak memiliki apa-apa dan nggak mempunyai apa-apa, kita diberi hak oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Jaluk mintalah kamu. Jaluk terus jaluk apa wae terserah. Jaluk. Maka dari itu jadi orang iki kudu gelem donga. Harus mau berdoa. Nah, doa nih, kalau kita sudah berbicara doa ini, kita harus menguasai diri manusia. Kita harus tahu diri kita. Wong donga niku kalau sang tepat saja ini tak didoi loh. Ini rahasia jajan, tapi yang bersama tak buka. Era konco gerah. Semangat ae kowe. Ini doanya ini jangan sampai anggap sulit. Nggak usah dianggap sulit, harus pakai bahasa Arab dan lain sebagainya. Nggak usah seperti itu. Bahkan nggak sampai itu nggak usah ngomong, bahkan lisan ini loh nggak usah perlu sampai mengucap janjane. Akan tetapi mana yang itu mengucap, mana yang itu yang berkata, hati sanubari sampean, hati sanubari, hati nurani kita. Nurani ini dewi ini, jadi menengawai itu. Hati ini sampai paling jero. Hati seseorang yang paling dalam yang hati yang itu tuh sebenarnya kan pernah bisa bohong dia. Orang itu kan tidak bisa bohong dengan dirinya sendiri. Kapan selesainya? Yora. Iya betul. Coba sampean ngapus awake dhewe sampean wis ora. Ora klik seorang. Iku lho. Hatinya sampean, hati kecil sampean itu lho yang ngomong. Coba itu yang minta.
Pakai itu dengan bahasa kita saja lah. Dengan bahasa kita saja lah. Menang hati dewi saja. Karena rahasianya metode tatkala kita melakukan sebuah ritual ibadah, kecuali sholat loh, kecuali sholat loh ya, melakukan ritual ibadah kecuali sholat. Karena kalau sholat itu ada kata, memang ada kewajiban, ada rukun yang itu harus diucapkan oleh lisan memang. Tapi kalau selain sholat, misalkan bab zikir gitu, ngomong masalah zikir wiritan gitu, itu hati sampai dulu menang. Dengan kita itu dengan hati yang paling dalam ini, justru itu membuat diri kita, semua diri kita ini akan mampu konsentrasi. Nyambung betul. Kupingit diri iso ngomongnya, uteke diri iso nunggu. Kuping ambil utek motot di perang nih. Itu pasti nyambung kontek. Ada di itu loh kita, itu ada kita, itu loh kita. Beda dengan yang cuma dilakukan oleh lisan. Kadang-kadang lisan kita ngomong, hati ini dia nggak akan ngomong, nggak akan nyambung. Bahkan telinga kita juga nggak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh lisan. Perbedaannya di situ. Makanya kekuatan doa sebenarnya, energi doa lebih kuat apabila itu diucapkan melalui batin kita. Ibu-ibu sampean ngerontok anak sampean, ya anak sampean untuk geleng-geleng das, anak orang tadi, kira betah bayu tadi, paling gak jatuh boleh, tapi nak tenang, orang doa seperti itu. Nah kemudian setelah doa itu dipanjatkan, prakteknya apa? Bentuk usaha kita perlu prakteknya dulu. Kalau doa itu kita panjatkan, prakteknya kita laksanakan, kita mendoakan. Lesan kita mulai prakteknya yo laksanakan, kue nyambung, ya nyambung. Jadi pemahaman ya, wong dungu tuh nggak punya suara, lurah tadi, ali menyepelekan doa. Usaha, iya, andai kan kok usaha tanpa doa akan memudahkan hasil, ini nilainya akan berbeda. Nilai yang dimana maksud tentang keberkah tentang barokah akan berbeda dia. Berbeda dengan apabila doa kemudian dipraktekkan dengan bentuk usaha, insya Allah hasilnya itu akan barokah. Kalau udah ngomong hasil barokah, itu nggak ada kata sedikit banyak, nggak akan ada kata itu. Akan tetapi usaha tanpa doa iki ukurannya pasti banyak ukurannya. Kalau udah banyak, kadang-kadang yang namanya manusia kita mentarget sesuatu yang banyak kemudian nggak tercapai itu target, artinya diri itu loro kan. Targetku bulan ini untuk 5 juta, tembus koranmu mobil 3,5 juta, bayaranmu 1,5 juta. Adalah kesalingan orang itu kayak loro artinya, loro ini perbedaannya. Mula monggo nggih donga ibu donga iki donga niki yo. Karena itu tadi metode secara praktek doanya. Ini secara visi kita pun juga harus mendukung. Lah ya ngono lah. Artinya apa? Kita pun juga membuktikan bahwa kita itu tawadhu, kita itu sopan karena kita mau meminta. Yuk kudu sopan lah. Sopan itu ya pakaiannya harus menutup aurat. Kan yuk gitu. Wis pakaiannya menutup aurat. Syukur-syukur punya wudhu, andikan kita orang muslim. Kemudian kita mau menghadap arah kita, karena arah kita itu ada arah yang arah yang dinyatakan punya barokah untuk kita. Madhep ulun gitu. Jane ngoten iki coba dah. Oke, donga enggak perlu bahasa Arab. Enggak perlu pakai bahasa Arab. Wis pakai bahasa kita. Nyatane donga, prakteke donga, usaha. Wis usaha lakono. Ora itu ketemu. Kemudian kita bahas tentang sholat nih. Kita bahas sholat. Ini kan
bahasan kemarin itu kan udah finish. Syarat rukun sudah, sunah-sunah sudah, terus finish. Ini nyuwun sewu saya praktekkan gitu. Saya ulas kembali kunci bahagia saya sampaikan kemarin. Ini pertama itu harus sholat, kudu sholat. Kunci bahagia kudu sholat, karena dengan sholat ini akan mampu membentuk jiwa kita baik, arti kata baik hubungannya dengan Gusti Allah dan baik hubungannya dengan sesama manusia. Sholat. Andaikan kok kita menjumpai orang yang ahli sholat, ternyata hubungan nasnya, hubungan dengan manusianya itu kok belum baik, ini harus ada perbaikan. Karena kehidupan ini Bapak Ibu, jangan berhenti, jangan merasa kita itu baik, karena kebaikan yang kita lakukan ini tetap pasti akan membutuhkan perbaikan. Terus kudu kalau kita berhenti di kata baik menurut kita, yuk selesai. Padahal ini mau kebaikan yang kita lakukan masih butuh perbaikan, masih butuh perbaikan. Kita kalau itu harus ngaji jenuh itu kita masih jauh masalahnya, kita masih jauh. Nah di dalam sholat itu ibadah itu bahasa Arab. Ibadah itu bahasa Arab, bahasa Jawa ini ngemawulo, menghambakan diri bahasa Indonesianya. Menghambakan diri berarti menaruh diri kita sebawah serendah mungkin di hadapan Allah. Menaruh diri kita serendah mungkin di hadapan Allah tatkala kita sholat. Maka di sini ini kunci pertama ini harus kita lakukan. Kalau mau sholat kita itu mampu membantu jiwa kita menjadi baik, ayo kita letakkan diri kita serendah mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, coba upayakan dengarkan apa yang kita baca. Rungokne apa sing diwaca. Walaupun toh apa yang kita baca itu kita tidak paham. Walaupun itu apa yang kita baca itu tidak paham. Rungokne. Lah sing ngrungokne iku mundi to janjane. Ini orang itu mampu mendengarkan yang kita ucapkan sendiri, pasti bukan menggunakan telinga ini, pasti bukan. Pasti itu. Tapi telinga mana yang benar? Pasti telinga batin kita. Pasti telinga batin kita. Ya iki nggak iso kan? Iki pasti pasti keluar dia, pasti keluar dia. Kalau telinga yang ini, telinga batin kita juga. Dengarkan dengan telinga batin. Kalau telinga batin kita mampu mendengarkan, wis kabeh organ pasti mampu mendengarkan. Organ tubuh semua pasti mampu mendengarkan apa yang kita baca. Kalau mulai takbir dari kita berdiri, ini kalau secara tak praktekkan ini mumpung apapun itu baru saya akan itu coba pertama kita tata ya serapi mungkin, karena kita mau meletakkan diri kita serendah mungkin di hadapan Allah. Serapi mungkin. Enak menurut hawa itu, enak menurut kita. Ukurannya jangan pakai ukuran orang pokoknya, jangan ukur orang lain. Kan benar dong. Kalau kita ngukur orang lain, repot, kita gak akan jangkau. Wes ukurannya kita, iki penak menggulku, nyaman menggulku. Ya paman aku nyaman yang gue setrik sholat itu piye? Wis keblinger pasti. Enggak mungkin. Kata yang kontradiksi dengan kebaikan itu nggak akan pernah itu rasa enak untuk diri kita. Karena nurani kita pasti nolak. Dengan yang nggak baik nurani kita pasti nolak. Nolak eleh toh. Mbok coba pelajari diri kita. Kita melakukan suatu hal yang nggak baik, nurani kita pasti berontak. Cuma nggak kita dengarkan. Jadi nggak sholat, jadi ninggalnya sholat nih, berontak kan ada. Menes kulino sholat. Aku nggak sholat, tapi nggak di rumah nih. Nggak didengarkan, jadinya dengan esok nggak mau mendengarkan, akhirnya apa? Ketutup sanggawe, ketutup cek, yowis, bablas terus. Ya ini makanya nih
kejelekan-kejelekan yang kita lakukan kalau nggak tetap kita hapus, berbahayanya di situ. Nanti kena ayat sawaun a'antartahum am lam tundirhum fahum la yu'minun. Sama aja kamu mau didakwai kaya ngopo itu, diomongi kaya ngopo itu, wis toh gak bakal krungu, gak bakal krungu. Khawatirnya di situ. Kalau kita melakukan suatu hal yang salah, kita cuek, kita abaikan itu semua. Khawatirnya di situ. Kita kena ayat itu, kena nas itu. Abu Jahal, Abu Lahab, ikut nonton Nabi didakwai kaya ngopo, gak kena dia. Akhirnya turun ayat sawaun a'antartahum. Apakah itu hanya untuk Abu Jahal, Abu Lahab? Ya enggak lah, ya enggak lah. Para ahli-ahli maksiat akan kena ayat itu. Betul. Jadi hati-hati. Kita serapi mungkin. Enak musuh kita, jangan musuh orang lain. Enak musuh hawa itu. Kata enak ini pasti nggak menyalahi aturan, pasti juga nyalahi aturan. Untuk aurat pasti ya rapi, tenang, baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surat An-Nas. Mengapa harus demikian? Kita ini lemah. Kita tidak punya daya upaya apa-apa. Setan lebih pintar. Setan lebih pintar. Nafsu kita ini, setan itu boncengi nafsu kita lebih pintar. Kita akan kalah kita. Makanya langkah awal kita minta pertolongan biar Allah yang menolong kita. Ya Allah yang menolong kita, niscaya kita akan bisa menjadi lebih baik. Maka pasrah diri pertama di dalam sholat, pemasrahan diri pertama di dalam sholat. Jaluk perlindungan nang Gusti Allah dari godaan setan. Ta'awudz An-Nas. Kedua, takbir Allahu Akbar dia. Allahu Akbar kan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Coba. Karena tadi kita ibadah loh, letakkan diri kita serendah mungkin. Isyarohnya Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Kita itu rendah, kita itu kecil. Kita itu kecil. Harus rasa itu harus ada pada diri kita. Harus ada rasa itu pada diri kita. Nyambung betul. Ya betul biasa Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu. Ini kita kan itu sudah baik, tapi masih butuh perbaik. Sama ibu, bapak, apakah sampai sudah kayak gitu om? Ya uhung aku. Yuk kita sama-sama belajar seperti itu maksud saya. Ya kebetulan kayaknya sampai nama saya gak pikiran saya dikit, kebetulan saja ini. Allah dengarkan. Tadi kan dengarkan ya. Awas. Yang dengerin jangan cuma ini. Telinga hati. Allah Maha Besar. Rasa kita sudah tahu bahwa saya rendah, saya kecil, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya mampu berdiri ini karena pemberian kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kudu ngono. Nah ini enggak, itu kalau Allah Akbar itu nanti kan ini pasti masih melayang kemana-mana tuh. Ya kan, kalau praktek kita Allahu Akbar lu seng tadi kita nyari barang nggak ketemu, sholat Allahu Akbar ngomong tak gitu. Oh iya, aku kunci motor kumang ser kasur iya kayak ngono. Awas, hal-hal yang demikian itu langsung dibuang. Jangan sampai ngikutin. Ya wis engko bahasa tak jumpai tak endangane. Sampai ngomong dhewe kan. Iya, engko bahasa tak. Muga-muga gak kebutuhan anakku yo. Ya kebutuhan aku hilang dia. Mau tutur kan ngono. Praktek dari seperti itu. Awas, masih kelas kita ini pasti itu Allah walaupun udah kita antisipasi tadi itu loh, itu pasti akan muncul itu maksiat. Awas, jangan ikutin, tarik kembali. Allah dengarkan apa yang kita baca. Awas, yang alat media untuk mendengarkan bukan telinga ini tapi telinga ini. Masuk doa iftitah ya. Katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Masuk surat Fatihah. Kalau bisa, ini kalau memang kita punya keinginan surat kita baik kami, surat Fatihah upayakan tahu artinya supaya enak. Mengapa kau demikian sih? Karena manusia ini punya sifat jenuh.
Dia rasa bosen dhewe iku. Sopo ngomong aku ra mudeng. Sementing lakoni sholat. Engkau ujung-ujungnya ngoten niku masalahnya. Kalau kita nggak mau seperti itu, wis, yuk, nggak usah keburu-buru. Makanya kalau menurut saya nih, sampai naran gue berdiri omong usia kita ini wis nggak usah belajar yang aneh-aneh. Belajar maca Quran, belajar ilmu tajwid, kasek, nggak usah. Wis belajar maca Fatihah sak makna nih harus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hati itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus. Ini terus kalau sampai ini pun itu tergantung orang nanti. Paham maknanya Fatihah ini tergantung orang, kecerdasannya orang nanti. Kita udah paham, udah tahu artinya. Arti sampai makna beda ya. Arti dan makna itu beda. Kalau arti itu cuma menjelaskan, menerjemahkan lafaz, menerjemahkan kalimat itu arti. Tapi kalau makna itu kandungan kalimat tersebut itu setelah diri orang bisa kemana-mana itu, bisa luas itu. Gayanya wong NU, gayanya orang Indonesia. Mengapa orang Nahdlatul Ulama, orang Nahdien itu fleksibel sekali, lentur sekali. Sebenarnya di dalam menafsiri Al-Quran nggak cuma menggunakan artinya, akan tetapi beliau menggunakan maknanya, sehingga bisa lentur seperti itu. Enak dirasanya, nggak waku, nggak jekeng-keng. Itu Fatihah sampai maknanya rungok. Nanti kalau kita tahu artinya, karena kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, hati kita tuh nyambung, tahu mocong ini. Engkau dhewe ngruwane omongan itu ya enak. Dimasukin dalam lagi itu belum masuk dalam lagi dia. Surat Fatihah itu kalami sinten? Itu ngendikane sinten? Surat Fatihah itu ngendika, kalau ucapan agak ada. Itu perkataan siapa? Bu, surat Fatihah itu perkataan siapa? Ya kan kacau ya. Surat Fatihah itu kalam siapa? Kalamnya Gusti Allah tuh. Itu kalamnya Gusti Allah tuh ya. Kalamnya Gusti Allah tuh ya. Yakin betul sampai? Yakin orang? Iki tenanan iki. Wah. Ini ngaji iki bodo males-males piye. Ngaji setengah bulan pisan wis sabiro iki. Setengah puji Fatihah itu ora rampung iki padahal. Iku kalamu lagi. Saya tadi ngomong kalau dimasukkan ke dalam ya. Setelah kita mendengarkan, kita tahu bisa baca. Nanti kita itu akan terbentuk komunikasi dengan Gusti Allah. Nalika Fatihah kita baca seolah kita mendengarkan Allah itu lo ngomongi dhewe. Nyambung mboten? Iku dijelokne tapi lo ya. Cuma nantilah, dhisik lah. Nantilah, yang penting saat ini coba upayakan baca Fatihah itu tahu dengan artinya. Sehingga tadi garis besarnya dengarkan bacaan surat kita dengan telinga hati kita, jangan ojo telinga kita. Ojo telinga kita. Tok terakhir, yes. Ini kita punya pesulat. Wis bengi bacane. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini ditutup. Iki ibu-ibu yang muwalasan ini sekolah pasti ibu. Tutup moco alhamdulillah. Baca alhamdulillah dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus gini. Pas gini Bang, gini enggak? Nutup ini enggak? Ibu enak musik gini Bang. Apa sih? Itu kopo gitu. Lagi. Belum kopo. Saya lewatin yang itu. Baru itu kita baca istighfar tuh ya. Istighfar emang kudu diwaca. Wacanen
Kalau saya ngomong wajib nanti kesalahan saya. Tapi kudu diwaca. Istighfarnya itu loh dibaca. Mengapa kau harus baca istighfar setelah sholat? Sadar diri kita. Sholat kunci koyo ngono. Fisik kita sholat, fisik itu, dimana fisik kita ini adalah ulama serodok keren ngomongnya bangkai ini, yang nanti pasti akan dikubur dan jadi bangkai beneran. Fisik kita sholat, tapi ruhani kita itu tidak sholat. Dari sini loh, dari itu loh, makanya ulama-ulama wabil khusus ahlussunnah wal jamaah menyatakan setelah sholat mojo istighfar sunnah. Astagfirullahaladzim. Nyambung betul. Diwaca. Upayakan jangan diputus dengan hal-hal yang lain. Jangan diputus dengan hal-hal yang lain dulu, istighfar dulu. Pengakuan diri ini loh, ya Allah, aku ki dadi kawulamu sing wis luar biasa nikmat sing tak trimo saka panjenengan Allah. Awakku sehat, tenagaku kuat, duitku akeh saiki ya Allah. Tapi aku sholat ngadep sampai sampean ya Allah. Jare aku ibadah sampai sampean jare ya Allah. Jare aku meletakkan diri serendah mungkin di hadapan panjenengan ya Allah. Ning nyatane sholatku ijik kaya ngene ya Allah. Aku takbir maca Allahu Akbar ijik kelingan, oh iya utange tanggoku kaya urung tak bayar ya Allah. Oh iya tanggoku si akeh ndek utang ambek aku ya Allah, kepiye to iki? Itu istighfar praktek nggak usah praktek ini ngaji nggak usah ngelang praktekin sampai kalau nggak praktekin nanti mau ngaji itu ini keluar itu nopo larutannya itu sampean itu saya baru gitu sampean mau ngaji kalau nggak istighfar astagfirullahaladzim. Ben supaya luwe enak meneh nggih, istighfar ini dulu. Astagfirullahaladzim. Coba dihitungi diresapi itu istighfarnya. Ojo mengasal maca astagfirullahaladzim, astagfirullah yo. Enggak enak. Enggak nyambung masalahnya. Dengan kita meresapi itu menyatakan bahwa yang membaca istighfar itu bukan hanya lisan kita, akan tapi ruhani kita. Tatkala kita membaca istighfar itu kita resapi. Kok wayah enek klik, ada kliknya iso nangis. Iya. Aku wis digedhekne nang mbokku, separa-separa biyen nalika aku ngomah wani banget ambek mbokku tak terus. Dikon ngaji enggak tau mangkat saiki ya Allah. Dosa kamu dipakai. Aku arep njaluk ngapura mbokku ora ono Gusti.